Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita mendengarkan pujian dari buku ND nomor 194 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam saudara terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Rabu 8 Juni 2022, tertulis di dalam Injil Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman ini mengingatkan kita akan satu hal, yaitu berdoalah terus-menerus. Bukan hanya disuruh berdoa saja, tetapi teruslah. Jangan pernah berhenti, tetaplah berdoa kepada Tuhan Allahmu. Karena dengan berdoa, maka komunikasi kita kepada Tuhan Allah akan tetap terjaga. Dengan berdoa, kita dapat meminta banyak hal kepada Tuhan Allah, bukan hanya berkat, tetapi banyak hal, bahkan kepintaran, bahkan kehidupan kerajaan surga, bahkan semua yang kita impikan. Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan dengan berdoa, kita juga diingatkan melalui firman ini akan banyak pintu yang dibukakan kepada kita. Pintu-pintu berkat. Pintu untuk keluarnya banyak masalah dalam kehidupan kita. Dan pintu untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku di dalam Kristus, banyak perumpamaan yang telah Tuhan Yesus sampaikan tentang berdoa, tentang terus-menerus meminta dan meminta kepada Tuhan Allah. Dalam perjanjian lama, berdoa terus-menerus tanpa henti sampai puluhan tahun. Itu yang dilakukan oleh Hana, sampai akhirnya Tuhan Allah membukakan berkat sampai puluhan tahun. Itu yang dilakukan oleh Hana, sampai akhirnya Tuhan Allah membukakan berkat karunia-Nya buat Hana. Dia memperoleh apa yang dia rindukan. Dan bahkan dalam perjanjian baru sangat banyak hal tentang hakim yang lalim dengan janda. Si janda terus meminta sampai sang hakim bosan, galau karena terus-menerus dikejar-kejar oleh sang ibu janda. Akhirnya
sang hakim lalim pun mengabulkan permintaan sang ibu janda tersebut. Saudaraku di dalam Kristus, bahkan ada satu perumpamaan tentang sahabat yang datang jauh dari tempat yang jauh, sementara sahabat yang ditemui tidak punya sesuatu apapun. Maka dia meminjam kepada tetangganya ke rumah sebelahnya untuk meminta sekerat roti. Karena terus-menerus diketuk tanpa berhenti, akhirnya dia memperoleh apa yang diharapkan. Saudaraku di dalam Kristus, mungkin kita ada dalam posisi perumpamaan ataupun Hana. Firman ini mengingatkan, berdoalah terus-menerus. Tuhan Allah setia mendengarmu. Berdoalah terus-menerus tanpa pernah bosan, sampai Tuhan Allah membukakan pintu kasih karunia-Nya bagimu. Berdoalah untuk kesembuhan penyakitmu, maka Dia akan terus memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berdoa, agar hidup kami terus meminta, bermohon dan memuji memuliakan Engkau. Ajari kami meminta, berdoa padamu dalam kerendahan hati kami dan dalam iman percaya kami padamu. Karena hanya Engkaulah Tuhan tempat kami berteduh. Karena hanya Engkaulah Tuhan tempat kami memperoleh semua yang dapat kami impikan, kami harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come and praise His name, all you saints of God.